orangnya sudah meninggal atau orangnya lupa untuk mengambilnya sehingga sampai meninggal tetap tersimpan di bumi. Kalau harta rikas ini, makanya di harta rikas ini sampai 20% tuh porsi zakatnya. Ini karena tadi hanya menemukan ya yang sudah terpendam atau tersimpan di muka bumi dan di dalam bumi, maksudnya di dalam bumi. Kemudian dia menemukannya sudah bentuknya emas batangan atau emas yang siap untuk dikomersilkan tanpa ada proses-proses penyulingan dan lain-lain. Sudah beli apa bayar ini. Baik, nah sementara al-ma'din ini itu kalau asalnya itu dari kata Aden ya, Jannatu Aden. Itu diantara nama surga itu namanya surga Aden. Nah kalau ditambah mim itu al-ma'din. Itu masdar mimi namanya. Jadi sesuatu yang iqam atau aqama yukim iqamatan. Itu yang berdiam mukim. Jadi surga Aden itu salah satu ciri khas itu bahwa kita akan selamanya mukim di sana, nggak kemana-mana gitu, karena nggak menginginkan untuk pindah gitu. Karena selalu ada yang baru gitu. Tinggal kita berangan-angan langsung ada gitu. Biha matastahihul anfus wa taladzul a'yun gitu. Jadi di dalamnya itu apapun yang diinginkan hawa nafsu langsung ada. Nah, buat apa bepergian jauh-jauh kalau gitu? Nah, kalau kita di sini di dunia ini kan kalau mau menikmati indahnya Selat Bosporus, ya harus ke Turki, terbang dulu. Nah, kalau di surga Aden itu kita tinggal mungkin berdiam, umpamanya pinginnya apa itu langsung datang gitu. Langsung ada di depan, langsung tastahil anfus itu. Nah, makanya di sini al-ma'din itu dalam kaitannya dengan zakat berarti harta tambang yang berdiam di perut bumi. Itu makna adannya itu berdiam atau berada di perut bumi. Baik. Nah, ini ada emas, ada perak, ada besi, ada tembaga, ada timah. Nah, sekarang juga ada yang berupa cair, ada minyak bumi, ada ter, dan lain-lain ya. Nah, kita lihat pendapat mazhab ya. Menurut mazhab Hanafi ya, ini Hanafiyah mazhab pertama di dalam Islam itu, dan ini mazhab yang paling dalam urusan muamalah. Ini banyak pendapat-pendapat dari Hanafiyah itu yang sangat relevan dengan masalah-masalah kontemporer sekarang. Karena prediksinya dan juga karena keluasan dari bahasannya. Nah, menurut mazhab Hanafi ini harta terpendam dan barang tambang adalah sama gitu. Nah, mayoritas ulama tadi berbeda. Nah, dalilnya mereka apa? Ini dalilnya dari hadis Rasulullah SAW, wal ma'dinu jubarun wa firrikasi al-khumsu. Nah, di sini menggali, ini tambang al-ma'din itu harus memang digali, mengandung risiko kata Rasulullah. Dan harta ditendam itu ada 1/5. Nah, itu yang rikas tadi itu yang 20%. Ini 1/5. Ini karena cuman tinggal digali atau ditemukan begitu saja sudah jadi sudah barang jadi gitu, sudah emas jadi, ininya perak jadi ya tanpa proses. Baik.
Nah, kita lihat landasan syariat lainnya. Nah, hadis tadi ya, ini kita hubungkan dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang sebetulnya juga kemarin kita bahas, akhrajna lakum minal ard ya. Ini apa yang kami keluarkan dari bumi, Al-Baqarah 267. Ini apa yang kami keluarkan dari bumi itu ya bisa buah-buahan, bisa biji-bijian, bisa juga tambang, emas, perak ya. Dan semua tadi. Ada minyak bumi, ter dan lain-lain. Nah, sekarang pertanyaannya, jika seseorang menemukan harta karun, apa yang harus dilakukan? Ini pertanyaannya. Nah, ada kondisinya paling kurang 5 kondisi di sini. Yang pertama, itu kondisinya 5 kondisi. Jadi nggak tinggal keluarkan 1/5 gitu. Jadi dipilah jadi 3 dari 5 keadaan paling kurang ya. Ini yang tergambar sekarang. Mungkin ada jadi gambaran ke-6 dan lain-lain. Yang pertama, kondisinya adalah orang tersebut menemukannya di tanah yang tidak berpenghuni atau tidak diketahui pemiliknya. Nah, artinya tanah bebas ini, tanah mati ya, tanah tidak ada yang menguasainya. Nggak ada yang punya sertifikatnya, girik dan lain-lain. Pokoknya dari tanah adat pun nggak. Jadi dia menemukan di tanah mati atau tanah kosong, tanah umum. Ya milik negara, pemilik semua manusia gitu ya. Di dalam syariat itu ada disebut tanah al-kala ya, al-am. Di tanah yang memang itu digunakan secara umum oleh semua orang untuk gembala kambing, gembala kerbau, gembala macam-macam tuh. Jadi nggak ada pemiliknya. Nah, ini semua ulama menyepakati bahwa zakatnya itu 1/5. Dan yang pemiliknya itu adalah orang yang menemukannya. Ini jelas ya. Ini hadisnya juga ada dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi kanzin wajadahu rajulun fi kharibatin jahiliyah. Jadi ada seorang yang menemukan harta terpendam di puing-puing jahiliyah gitu. Maka Rasulullah menjawab, in wajadtahu ya fi qaryatin maskunah, di tempat orang yang berpenghuni atau di jalan yang dilewati orang, maka ia harus mengumumkannya. Jadi siapa tahu itu adalah milik orang yang memang sengaja ditanam atau disimpan gitu. Karena itu adalah kota atau tempat yang berpenghuni atau sering orang lewat jalan situ. Tadi dikasih lagi. Nah, jika wa in wajadtahu fi kharibatin jaliyah aw fi qaratin ghairi maskunatin fa fihi wa fi rikasi al-khumsu. Namun jika menemukan yang ada di kampung yang tidak berpenghuni, maka itu menjadi miliknya dan zakatnya adalah 1/5. Nah, ini dalilnya. Jadi artinya kalau jalan itu jalan bukan jalan orang-orang yang sering berlalu lalang, juga tidak berpenghuni, maka itu adalah miliknya, milik yang orang yang menemukan dan zakatnya 1/5. Baik. Sekarang yang kedua. Ini kondisi kedua. Nah, itu tadi dalilnya adalah ketika menemukan di tempat orang yang berpenghuni atau di kampung yang berpenghuni atau di tanah yang berpenghuni atau orang berlalu lalang di sana, maka perlu diumumkan dulu. Nah, jika tidak ada yang
mengakuinya, nah barulah itu menjadi haknya. Dan juga sama zakatnya 1/5. Ini masalah pada kepemilikan ya. Jadi kepemilikan ditetapkan dulu apakah itu miliknya atau milik orang lain yang karena dia menemukan di tempat yang berpenghuni. Setelah diumumkan, sudah semua orang tahu bahwa dia menemukan harta temuan itu dan tidak ada yang mengakui sebagai haknya, maka ditetapkan pemiliknya adalah orang yang menemukannya. Nah, zakatnya juga 1/5. Ini kondisi yang kedua. Nah, kondisi yang ketiga, nah ini yang agak pelik ya. Menemukannya di tanah milik orang lain. Nah, jadi umpamanya dia sebagai tenaga petani gitu ya, diminta untuk menggarap sawah, pas nyangkul ketemu. Nah, ini milik dia, pemilik tanah tuh. Nah, ini yang jadi perbedaan pendapat ulama. Pertama, dari Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan dan pendapat dari Imam Malik juga, itu harta tersebut adalah milik pemilik tanah, jadi bukan orang yang menemukannya. Ini pendapat dari Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan dan pendapat Imam Malik ya. Kemudian yang kedua, pendapatnya adalah harta itu milik orang yang menemukannya. Ini riwayat dari Imam Muhammad dan juga Abu Yusuf ya, murid Abu Hanifah. Nah, alasan mereka adalah bahwa harta terpendam itu tidaklah dimiliki dengan kepemilikan tanah. Karena dia sendiri kenapa nggak tahu gitu. Sudah jadi pemilik 10 tahun. Kalau dia tahu ada harta terpendam di situ, kenapa nggak gali gitu. Nah, itu alasan dari pendapat keduanya. Jadi tetap milik orang yang menemukan. Nah, pendapat yang ketiga ada perincian ini. Ini lebih detail dia. Nah, jika harta itu diakui oleh pemilik tanah, maka harta itu menjadi miliknya. Umpamanya mungkin dia, memang itu saya sengaja simpan di situ biar nggak dicuri orang atau nggak dijual sama anak saya dan lain-lain, atau supaya aman dari jangkauan pencurian dan lain-lain. Nah, itu berarti dia miliknya. Kemudian jika orang tersebut tidak mengakuinya atau pemilik tanah tidak mengakuinya, maka harta itu menjadi pemilik tanah pertama. Jadi bukan, ini pendapat ketiga ini ya enggak memasukkan penemu ya. Jadi diurut lagi jejaknya. Ini tanah ini dulunya milik siapa gitu. Milik siapa. Sejak dia memiliki sertifikat dari awal itu, atau yang mengakuinya sebagai pemiliknya itu siapa. Nah, ini menurut madhab Imam Syafi'i. Jadi menurut Imam Syafi'i ini tanah yang sudah dimiliki, sudah ada pemiliknya, itu tidak mungkin orang yang menemukan harta terpendam di situ bisa memilikinya ya. Karena menurut beliau ini, kalau itu diakui oleh pemilik tanah yang sekarang, maka itu harta itu miliknya. Kalau pemilik yang sekarang tidak mengakui itu sebagai miliknya, maka harta itu milik pemilik sebelumnya. Yang pertama, yang kedua, dan lain-lain ya. Siapa yang diurut di jejaknya. Nah, ini dinamika pendapat para ulama tentang menemukan harta terpendam di tanah milik orang lain. Ini masing-masing punya hujah ya.
sekarang kita lihat kondisi keempat ya. Ini kondisi keempat. Nah, ini penemunya itu menemukan di tanah miliknya sendiri. Tapi dia beli dari orang lain gitu. Nah, ini masih juga ada dua pendapat ya. Pertama, ini harta itu milik orang yang menemukannya di tanah miliknya. Ini ya berarti nggak ada masalah ya. Mazhab Imam Malik, Abu Hanifah, pendapat masyhur dari Ahmad. Dengan syarat jika pemilik pertama tidak mengakuinya. Jadi penjualnya itu, oh saya memang nggak menyimpan apa-apa di tanah saya dulunya gitu, atau tidak ada barang berharga yang saya tanam. Nah berarti ini utuh jadi milik orang yang menemukan dan dia tanah miliknya sendiri. Gitu. Kemudian yang kedua, harta itu milik pemilik tanah sebelumnya. Nah ini pendapat yang kedua ini. Jika ia mengakuinya. Nah jika tidak, bagaimana? Maka milik pemilik tanah yang sebelumnya lagi dan seterusnya. Oh, ini jadi capek ngurutnya. Menurut pendapat yang kedua ini sama dengan kondisi ketiga tadi. Ini kan pendapat Imam Syafi'i tadi. Jadi diurut lagi pemilik sebelumnya sampai ada yang mengakui. Nah kalau sudah meninggal, nah susah juga itu. Nah makanya di sini jika tidak diketahui pemiliknya, solusinya adalah harta tersebut hukumnya harta hilang atau lukoto, barang temuan. Nah ini pendapat Imam Syafi'i. Nah sekarang kondisi kelima. Nah, penemunya itu menemukan di Darul Harb, negeri yang ini Darul Harb itu negeri memang kafir harbi ya. Harbi itu artinya seperti Amerika sekarang tuh ya. Jadi negara yang memusuhi kaum muslimin. Darul Harb ya, Israel Israel memang bukan tanah dia, itu memang tanah rampasan tuh. Ya, pokoknya negeri yang memerangi kaum muslimin. Nah, tapi di situ ada orang menemukan harta terpendam. Nah, ini kondisinya apa? Jika dikali bersama-sama oleh kaum muslimin, maka itu adalah ghanimah, harta rampasan perang. Hukumnya seperti ghanimah. Nah, ini kalau bersama-sama ya. Umpamanya kan dalam perang itu mungkin sebagai strategi umat Islam bangun parit tuh. Ternyata ketika digali dan itu tanah musuh, ketemu emas ya. Nah itu jadi harta ghanimah. Namun jika ternyata inisiatif pribadi ya tanpa bantuan orang lain, ini di negeri Harb ya, negeri musuh. Ada dua pendapat ulama. Harta itu milik orang yang menemukannya, berarti milik sendiri ya. Ini mazhab Imam Ahmad ya, dikiaskan dengan harta ditemukan di tanah yang tidak berpenghuni. Jadi dianggap negeri orang kafir seperti tanah yang tidak berpenghuni. Pendapat kedua, jika pemilik tanah mengetahuinya sedangkan ia kafir harbi yang berusaha mempertahankannya, maka itu adalah ghanimah. Ini lagi perang ya, kemudian dia gali parit atau ya tempat dia bersembunyi sendiri gitu. Nah, kemudian Assalamualaikum Ustaz. Halo. Minum dulu kali. Oh, terlempar sepertinya. Jajanan sekotak gini. Gak boleh ini. Insya Allah. Buat apa ini?
sekarang apa? 3, Ustaz. Emas ya. Mantap itu ya. Pendapat pertamanya, penyalurannya itu sangat sama dengan penyaluran zakat untuk 8 golongan. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ya. Yang kedua nih, atau kita lihat hujana, argumennya apa tuh? Ini hadis ya dari Abdullah bin Bishr mengatakan sekantong uang kuno jatuh menimpaku di Kufah, dekat perkuburan Bishr. Ini cerita ya. Ada di dalamnya berisi 4.000 dirham. Masya Allah ini, Masya Allah. Aku membawanya kepada Ali bin Abi Thalib. Dia berkata, bagikanlah 5 bagian. Nah, ini berarti 1/5 tadi ya. Kemudian Ali mengambilnya 1/5 darinya dan memberikan kepadaku 4/5-nya. Saat aku pergi, dia memanggilku, saya berkata, apakah ada tetanggamu yang fakir dan miskin? Jawab, iya. Dia berkata, ambillah ini dan bagikan kepada mereka. Nah, ini maksudnya, ya fakir miskin itu kan bagian dari asnaf yang 8 itu. Jadi Ali dari 1/5 itu diberikan kembali kepadanya dan suruh bagi sekitar tetangganya yang fakir dan miskin. Nah, jadi yang kedua dalilnya adalah karena diperoleh dari bumi, berarti sama dengan buah-buahan tadi dan biji-bijian ya, sama dengan tanaman. Ini pendapat pertama. Jadi penyalurannya tetap ke 8 asnaf. Pendapat kedua ini menarik juga ya. Tempat penyalurannya adalah tempat penyaluran harta pai ya, harta rampasan. Ini pendapat Abu Hanifah ya. Nah, kenapa beliau berpendapat demikian? Ini ada 2 alasan. Pertama dari Asy-Sya'bi bahwa ada seorang laki-laki menemukan 1.000 dinar yang terkubur di luar Madinah. Kemudian dia membawanya kepada hadapan Umar bin Khattab, mengambil 1/5 darinya Umar bin Khattab, yaitu 200 dinar. Setelah itu, mulailah Umar membagikan 200 dinar tersebut kepada kaum muslimin yang hadir hingga tersisa beberapa dinar. Maka dia berkata, di manakah pemilik dinar tadi? Nah, ia bangkit dan berjalan ke arahnya, lalu Umar mengatakan, ambillah dinar ini karena ini milikmu. Nah, ini yang tersisa tadi ya. Jadi dibagikan kepada yang harta fai tadi. Jadi nggak beda mana fakir miskin, yang kaya pun dikasih juga oleh Umar di sini. Karena harta fai ya. Kemudian jadi pendapat Abu Hanifah di sini mengatakan kalau itu zakat ya pastilah dikhususkan kepada orang fakir miskin, amil, kemudian gorimin dan lain-lain. Nah, tapi kenapa dikasih rata kepada yang ada semua oleh Umar gitu? Padahal ada yang kaya juga gitu. Kemudian yang kedua, dalilnya adalah karena ini wajib atas kafir zimmi, sementara zakat tidak wajib atasnya. Ini karena itu termasuk harta mahmus ya, 1/5-nya ya. Maka terlepas kepemilikan dari tangan orang kafir dengan anggapan harta itu termasuk harta terpendam milik kaum jahiliyah. Nah, ini yang menurut Abu Hanifah ya. Baik, ikhwati fillah, ini hal-hal yang kaitannya dengan penyaluran ya. Nah, mana yang kuat ini tentu saja karena menurut Abu Hanifah tadi itu ini kaitannya dengan fai. Kenapa? Karena sesungguhnya itu milik orang kafir gitu. Berarti ini kalau bukan milik orang kafir gimana? Nah, berarti sama pendapat pertama lagi tadi. Seperti penyalurannya itu pada seluruh harta wajib zakat yang lain seperti binatang, ternak dan lain-lain, zakat perdagangan dan lain-lain. Ini kalau pendapat Abu Hanifah ini karena ada indikasi tadi itu adalah yang disimpan oleh orang kafir. Baik, katifillah, ini masalah penyalurannya. Nah, sekarang ini masih dalam lagi nih pembahasannya. Sampai jam berapa kita? Ini barang tambang sekarang.
Betul Ustaz, jika memang dirasa cukup, misalkan ini cukup panjang, mungkin dimasukkan ke part 3 tidak apa-apa. Mungkin dari Baik, serta jadi kita selesaikan ringkas dulu. Jadi karena kita tadi bahas ya ringkas itu barang temuan yang memang sudah jadi, emasnya sudah jadi, tidak perlu di olah lagi gitu ya, tidak perlu dicari-cari dipisah dari tanah, dari partikel lain. Karena kalau kayak Freeport itu apa namanya, tidak hanya emas kan yang keluar kan, banyak banget yang lain yang sangat berharga gitu. Jadi mereka menggali, bisa jadi ada timah, ada lagi ya mineral macam-macam. Maka untung besar itu. Nah, tapi shutdown sekarang Amerika, nggak berkah itu nyuri punya negara. Insya Allah. Makanya gelas terbakar. Baik, itu mungkin Ustaz kita Saya dasarnya. Oke. Baik, jazakallah Ustaz Tajudin atas materinya untuk sore ini berkaitan dengan ringkas. Mungkin ada dari peserta yang ingin, asatidz sekalian yang ingin berdiskusi atau bertanya. Tafadhol, mungkin kita beri waktu sedikit. Kalau memang belum ada yang lain, saya cobalah untuk sedikit yang dari Kalimantan nih, yang paling dekat dari Palembang nih. Aku juga orang Palembang. Ini dalam satu peristiwa kan Ustaz, ini ada seseorang dalam kisah itu membeli tanah dari seseorang si A misalnya, membeli tanah dari si B. Nah, dia kan berpikirannya kan beli tanah dan ada apa-apa yang ada di atasnya gitu kan. Nah, setelah dia membeli lalu dia mungkin menggali atau apa untuk menanam yang lain. Setelah dia menggali itu, dia lihat ada harta dalam tanah itu. Dia merasa tidak membeli harta ini. Dia belinya kan tanah dan ininya aja dan apa yang ada di atasnya aja. Jadi kalau setelah dikembalikan kepada yang lebih tahu kepada Rasulullah banyak, maka dia tidak memfokuskan pada zakat. Tapi dia mengatakan, apakah Anda punya anak laki-laki dan apakah Anda punya anak seorang perempuan, maka kalau mengatakan itu ya udah aja kata, kawinkan aja mereka, ada harta itu untuk mereka aja kata. Nah, itu gimana pembahasannya kira-kira? Ya, begini Ustaz. Jadi itu namanya sulhu. Jadi kalau yang di kasus yang antum sebutkan itu sahih ya riwayatnya. Ya. Jadi ya perlu kita dudukkan nih masalah itu. Apakah saat itu sudah ada ketentuan pasti tentang zakat? Nah, itu masih dalam masa tasri' ya. Iya. Nah, jadi masih masa tasri'. Nah, itu maslahatnya pada saat itu. Nah, kalau umpamanya kasusnya itu nggak ada anak laki-laki dan anak perempuan semua anaknya, gimana mau dinikahin saat itu umpamanya? Nah, ternyata tuh pas ada yang punya anak laki-laki, ada yang punya anak perempuan, sehingga bisa klop itu antara pemilik pertama dengan pemilik kedua, bisa sama-sama untung. Iya. Karena ke anak keduanya kan. Kalau nggak ada anak itu tadi kasusnya. Nah itu masa tasri' juga, jadi belum jadi ketentuan pasti, ya. Nah, tapi kalau sudah sempurna turun ketentuan al-yauma akmaltu lakum, nah itu yang sudah selesai, nah maka itu jadi rikas namanya. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan di chat Ustaz. Untuk status barang temuan itu menjadi halalkah? Nah itu halnya kan kalau itu di tempat umum gitu ya, nggak ada pemiliknya, harta mati gitu, itu halal pasti Ustaz. Nah, cuman kan tadi ada 5 kondisi kan, ini kalau antum temukannya di tanah orang lain itu yang masalah itu, atau di tanah orang kafir harbi tadi kan. Nah itu yang masalah. Jadi kalau tanahnya tanah mati, tanah hutan gitu ya, nggak ada pemiliknya, itu pasti halal Ustaz. Cuman yang halalnya 4/5 1/5 harus keluar.
20% yang wajib zakat gitu ya. Antum cuma 80% aja bolehnya, halalnya. Insyaallah. Banyak gitu Ustaz. Baik, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan Mas Hafiz sekalian? Ini kalau sambung sedikit yang balas barusan, kalau seseorang punya rezeki dapat harta karun begitu, ya katakanlah yang kita bahas ini harta karun, begitu dia mendapatkan belum berpikir apa-apa, dia yang penting dia ngambil hadiah dulu 20%-nya, baru sudahnya baru dia kembalikan kepada ulama maunya gitu. Gimana Ustaz? Oh gitu. Ya. Itu hak dia memang 80%-nya itu ya ambil aja dulu. 20% itu jangan dia kembalikan tanpa ada penjelasan bahwa itu adalah zakatnya. Nanti kalau 20% aja nanti jangan-jangan dikembalikan 80% lagi sama dia. 20%-nya dibagikan sama ulama. Nah itu yang harus jelas. Jadi kalau dia sudah ngambil haknya 80%, dia serahkan yang 20% itu utuh, nggak boleh lagi. Ini zakat saya, itu aja. Gitu ya. Jangan sampai ada indikasi nanti ulama mengatakan, oh yang 20%-nya utuh loh. Berarti kamu belum dapat hak kamu. Nah itu Ustaz. Ini hati-hatinya di situ. Iya. Kalau dia sudah ambil duluan, dia harus jelaskan ini 20% ini murni zakat semua. Iya. Memang harus diambil dulu, Ustaz. Nggak boleh diserahkan semua. 20% aja yang dikeluarkan. Berarti kebahagiaan pula kita. Ya, antum ambil dulu hak antum, 20% baru serahkan ke Lasikadi. Iya. Masya Allah. Apa Ustaz nyambung dikit? Ya, Ustaz, betul. Ya, tadi berarti kalau kita menemukan harta semacamnya harta karun, itu berarti kita tidak perlu lapor ya. Kalau lapor malah kalau lapor malah dijambil sama mereka. Sebaiknya begitu, Ustaz. Itu hak antum kalau mau tanah ini kan. Tadi kan sudah ada 5 kondisi kan. Iya. Kalau antum merapor nanti ada kena undang-undang milik negara semua yang ada di perut undang-undang berapa itu. Angus. Antum diambil aja kalau dapatnya umpamanya pada 1 kilo kasih aja. Oke, jajak kelas Ustaz. Tapi kalau ada kena antum kasus hukum jangan bilang ke nanti. Diam-diam aja antum. Pokoknya bagaimana siasatnya gitu. Baik. Yang penting kan kita sah menurut Allah dan agama kan. Insyaallah. Baik, seperti itu mungkin karena sudah jam 5 kurang untuk WIB ya. Mungkin kalau dari Ustaz Ahmad Syafawi sudah jam 6 kurang. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Baik. Jazakallah Ustaz Tajuddin. Kita akan bertemu lagi selanjutnya untuk membahas terkait dengan tambang ya Ustaz. Jadi hari ini rikas, besok kita akan membahas terkait dengan tambang seperti itu. Baik, saudara sekalian, kita akhiri kajian fikih zakat sore hari dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika.